Cimanuk semakin asik. Halo sedulur Batur, sahabat setia Jawar Cimanuk dimanapun Anda berada. Selamat datang di program acara Takon-Takon. Di episode perdana ini saya akan membahas visi dan program yang akan dijalankan oleh pemimpin baru Indramayu. Kita tahu program 100 hari kerja adalah waktu yang sangat krusial untuk menentukan arah kebijakan dan komitmen pemimpin baru. Apakah pemimpin baru ini mampu memberikan program nyata untuk Indramayu? Untuk membahas hal ini sudah bersama saya salah satu seorang yang tergabung dalam tim transisi pasangan Luki Hakim Saifuddin, Bung Carkaya. Siap, Mas Turi. Ya. Sebelum masuk pertanyaan, saya dan juga penonton mungkin belum banyak yang tahu tentang tim transisi ini. Boleh diceritakan sedikit tentang tim transisi ini seperti apa dan sampai kapan dia bekerja? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Turi dan masyarakat Indramayu pada khususnya. Jadi tim transisi ini dibentuk ada 18 orang, ditandatangani langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Jadi dibagi tiga tim yang dikoordinatori oleh Paman Kostaman. Ya, tim satu itu berkaitan dengan persiapan pelantikan. Tim kedua berkaitan dengan sinkronisasi RPJMD dan APBD. Dan tim ketiga itu berkaitan dengan program beberes Indramayu 100 hari kerja. Jadi itu berfungsi atau tugasnya itu sampai dengan pelantikan. Jadi setelah pelantikan ya sudah gitu. Kira-kira begitu, Mas. Oke. 100 hari pertama biasanya itu kan menjadi cerminan awal bagi Iya. seorang kepemimpinan itu kan. Nah, Bos boleh di-spill sedikit-sedikit programnya apa saja yang akan dibawakan dalam 100 hari pertama itu? Sebenarnya kan ini masih dalam diskusi ya, atau diskursus. Jadi kita juga baru kemarin mengundang BPS. Bagaimana BPS ini memotret indikator-indikator yang kemudian untuk menjadi akselerasi Bupati dan Wakil Bupati ke depan. Jadi kita mengundang BPS itu untuk berbicara ukuran, alat ukur untuk menilai indeks pembangunan manusia dan sebagainya. Mungkin ada beberapa yang akan kita launching atau kita dorong seperti visi yang tadi. Ada visi yang tadi religius, ekonomi kerakyatan, aman nyaman dan gotong royong. Salah satunya yaitu ya reformasi birokrasi. Bagaimana dulu itu ketika terjadi di pilkada ada punishment dari bupati yang sekarang masih menjabat dan sebentar lagi berakhir, itu kepala sekolah yang kemudian secara sewenang-wenang dipindahkan, kemudian angka penilaiannya juga diturunkan, akhirnya dia menjabat atau dibuang ke tempat yang jauh dan siswanya sedikit dan sebagainya. Itu akan kita kembalikan. Kemudian di BUMD juga ada kemarin di PDAM yang diturunkan atau didemosi, kemudian juga akan kita kembalikan. Artinya tidak akan melanggar hukum, tetapi kita sesuai regulasi untuk mengembalikannya itu juga. Kemudian terkait perizinan yang bertahun-tahun juga akan kita percepat ketika sudah dilantik, akan kita sarankan ke Bupati dan Wakil Bupati agar segera kemudian perizinan sesuai dengan regulasi. Jadi yang selama ini kewenangannya di Bupati, ya kemudian ada semacam kepercayaan terhadap dinas terkait untuk mengeksekusi perizinan dan sebagainya. Itu ada dua hal. Ketiga terkait dengan kefungsi air dan sebagainya. Jadi kayak air yang selama ini untuk petani, kita akan memperkuat petugas-petugas di lapangan terkait dengan mengondisikan air supaya visi yang kemarin kita sampaikan program rendeng ora banjir, sadon ana banyune, ana pupuker, gaya larang. Itu juga akan kita support lewat petugas-petugas yang kemudian contohnya camatnya juga yang kompeten, kemudian ada pembinaan dan sebagainya. Sementara itu, terima kasih. Nah, tadi kan disebut dalam visi Reyang, kira-kira dalam 100 hari kerja pertama itu dari kata visi Reyang itu, visi mana dulu yang mau dicapai terlebih dahulu itu dalam 100 hari kerja pertama? Sebenarnya semuanya kan sudah di breakdown per program ya. Jadi semuanya akan kita kerjakan. Misal berkaitan dengan visi religius.
Ya bagaimana kemudian secara infrastruktur religius juga akan kita lakukan, secara religiusnya dalam hal program-program yang sifatnya bukan fisik juga kita lakukan. Contoh misalkan berkaitan dengan ya pembangunan tajuk. Jadi kita ya secara kearifan lokal bahwa penyebaran agama itu awalnya dari tajuk. Jadi tajuk-tajuk kecil atau suro-suro itu akan kita dorong kemudian menjadi program prioritas. Nah kemudian terkait dengan UMKM di bidang leading sektornya, misalkan di sini ada Basnas, kita dorong usaha-usaha kecil di sekitar musola, di sekitar masjid itu kita dorong lewat hibah Basnas yang untuk ekonomi produktif, gitu, kira-kira begitu. Dari fungsi religius salah satunya contohnya itu. Kemudian dari ekonomi kerakyatan, ya banyak juga kita support misalkan UMKM lewat program-program yang sudah ada dan maupun yang kita gali dari CSR. Misal berkaitan dengan multi efek dari pembangunan, misalkan tol dan sebagainya, itu juga akan kita analisa dan kita ramu nanti menjadi program. Terkait aman nyaman, ya tadi investasi aman, tidak dimintai saham, dan yang paling penting yang terakhir gotong royong. Selama ini kan masyarakat desa khususnya tidak peduli dengan desanya akibat berpikir bahwa desa itu atau KUU itu punya dana, punya anggaran, sehingga peranan publik kurang. Akhirnya ya kita bagaimana mendorong pihak terkait agar desa melibatkan masyarakat, kemudian bersama-sama merumuskan rencana pembangunan supaya berpikir bahwa desa itu adalah milik bersama. Jadi secara kearifan lokal, ngomongin guyub gotong royong bisa terjalin di Indramayu pada khususnya. Oke. Ini kan masyarakat Indramayu kita melihat dari media sosial gitu kan, di TikTok, di Facebook, di Twitter. Itu ekspektasinya sangat tinggi tentang kepemimpinan Luki Hakim ini nantinya. Nah, salah satu yang banyak diminta dari masyarakat itu adalah mengaudit kepala desa. Dan Pak Luki juga punya ini, sudah mengatensi salah satu desa akan diaudit pertama untuk ketika Pak Luki menjabat. Apakah audit kepala desa itu masuk juga dalam program 100 hari kerja? Iya, jadi ngomongin pemerintahan itu kan ngomongin bagaimana pemerintah ini harus clean and clear. Jadi kalau kita berbicara semangat tindak pidana korupsi, ya yang harus kita pelototi adalah ngomongin pemerintahan dari tingkat bawah. Sementara ini memang ada undang-undang desa berkaitan dengan adanya DD di setiap desa. Tapi bagaimana kemudian DD ini juga harus memang sampai ke masyarakat, terkirim ke masyarakat. Ya salah satunya adalah pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh bupati melalui tangannya yaitu inspektorat untuk bagaimana mengkaji. Bahkan selain dana DD juga kita juga harus mengkaji regulasi terkait dengan aset desa. Aset desa itu kan di sana ada yang selama ini diklaim itu kan ada carik, bengkok, dan ada juga pangonan yang sekarang sudah dilakukan lelang dan sebagainya. Artinya memang fungsi bupati, fungsi wakil bupati kemudian dimandatkan ke inspektorat dan pihak-pihak terkait untuk kemudian mengaudit atau juga mengawasi bagaimana caranya DD dan PAD lainnya yang sah itu bermanfaat bagi masyarakat. Jadi jangan sampai menggunakan DD dan aset desa atau PAD desa ini sesuai hanya dengan kesenangan dari kepala desa. Harusnya digunakan sesuai dengan keinginan masyarakat dan kemudian diterjemahkan menjadi kebutuhan masyarakat yang diberikan. Kira-kira begitu. Oke. Melaksanakan program dalam waktu 100 hari tentu memiliki tantangan tersendiri. Saya tahu Bung Cerkaya di periode sebelumnya, di pemerintahan sebelumnya ada dalam tim inti ini. Kira-kira ada ini enggak strategi khusus supaya program ini berjalan efisien dan efektif gitu? Jadi sebenarnya membangun Indramayu ini bukan hanya dilakukan oleh bupati, bukan hanya dilakukan oleh birokrasi yang selama ini memang yang membangun sebagai alat untuk membangunnya adalah birokrasi. Tetapi juga bagaimana sekarang masyarakat harus ikut andil di dalamnya, ya seperti memberikan masukan, pengawasan dan sebagainya. Artinya bupati dalam hal ini, wakil bupati dalam hal ini bukan Superman yang bisa merubah dengan begitu cepat.
Makanya bupati dan wakil bupati akan membuka semacam pengaduan langsung. Bisa juga kita usulkan nanti setiap hari Jumat setelah sholat Jumat akan diadakan semacam wadul bareng. Jadi wadul bareng itu ngobrol dengan bupati dan wakil bupati bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Karena saya yakin ini Indramayu ini harus juga masyarakat aktif. Kalau masyarakatnya pasif ya agak berat membangun Indramayu yang faktanya kita jauh tertinggal gitu, kira-kira begitu. Berarti masyarakat Indramayu nanti dilibatkan dalam aduan-aduan itu gitu. Iya. Oke, setiap program itu pasti memiliki resistansi yang ada. Apakah ada faktor resistansi gitu yang nanti program dilaksanakan? Kita ingat waktu debat itu, tempat disenggol juga bahwa koalisi Luki Hakim Saifuddin itu hanya memiliki kursi legislatif yang sangat sedikit. Dan itu juga menimbulkan nantinya ada resistansi ketika perancangan APBD. Apakah itu berpengaruh juga? Ya waktu pilkada itu kan saya pernah buat semacam tagline-nya. Nah, saya masih ingat sampai sekarang. Koalisi rakyat melawan oligarki partai politik dan oligarki birokrasi. Kan saya pernah seperti itu. Bagaimana sekarang setelah terpilih nih? Akhirnya Luki Saifuddin menang. Nah, logikanya kan begini, yang menang itu kan 02, tetapi sebenarnya pada dasarnya ini adalah kemenangan rakyat. Jadi tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, tidak ada lagi 03. Yang ada adalah masyarakat Indramayu bersama-sama membangun. Nah, berbicara partai politik pengusung kita cuma punya 5 kursi. Tapi berbicara masyarakat ya di PDI Perjuangan ada masyarakat Indramayu, di PKB ada masyarakat Indramayu, di Golkar dan Gerindra juga ada masyarakat Indramayu. Artinya saya yakin berbicara partai politik juga berbicara kepentingan untuk membangun Indramayu. Jadi semuanya bisa dikomunikasikan selama pada jalur yang tepat, tidak melanggar aturan, tidak melanggar regulasi. Saya kira partai politik lainnya juga ketika berbicara parlemen akan mengikuti apa yang diinginkan oleh bupati dan wakil bupati Indramayu mewakili kepentingan rakyat. Saya kira pen-pen saja. Dan sekarang sudah komunikasi ya sebenarnya tidak masalah gitu. Selama itu programnya keinginan dari masyarakat. Keinginan dari masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Oke, saya tarik lagi ke belakang tadi. Terkait reformasi pelayanan publik, langkah konkret apa yang akan dilakukan ini? Apakah ada aplikasi apps itu begitu? Ya sebenarnya kan kita ngomongin pelayanan publik itu ngomongin sumber daya manusia. Iya. Bagaimana orang yang posisi tersebut tepat. Misalkan kalau berbicara pelayanan data kependudukan, ya orang-orang yang di dalam situ kan harus mahir, harus berjiwa melayani dan sebagainya. Ngomongin aplikasi itu kan ngomongin teknologi, ngomongin ilmu pengetahuan, bagaimana teknologi dan ilmu pengetahuan ini ya harus kita serap. Nah, bagaimana Pemda ini harus melibatkan perguruan tinggi, harus melibatkan akademisi, harus melibatkan tokoh-tokoh Indramayu yang bisa atau memahami tentang teknologi. Jadi artinya Indramayu itu kabupaten yang besar, ya kemudian harus bisa menangkap seluruh potensi yang ada, kemudian bisa digunakan untuk melayani masyarakatnya, kira-kira begitu. Terus kemudian dalam bidang infrastruktur sendiri, apakah ada proyek khusus gitu yang akan dilaksanakan, terutama untuk petani? Ya. Karena kan petani sekarang udah mulai macam tanam nih, airnya banyak kekurangan air di bagian barat itu kekurangan air. Apakah ada proyek khusus untuk petani dalam waktu dekat? Kalau berbicara petani kan, kalau ngomongin induk, saluran air induk dan sekunder sudah dikerjakan oleh BBWS Cimanuk Sanggarung dan ada juga Citarum, memperbaiki embung dan sebagainya. Itu kan kewenangan pusat dan provinsi sudah dikerjakan. Kalau berbicara kewenangan daerah itu berarti daerah bagaimana caranya memfasilitasi air itu bisa masuk di petak-petak sawah petani kan. Caranya apa? Ya dengan memperbaiki kewenangan kabupaten, yaitu saluran tersier. Saluran tersier itu saluran cacing yang kemudian bisa mengaliri petak-petak sawah petani. Nah, berbicara itu kan infrastrukturnya, berbicara sumber daya manusianya, kita kan ada tenaga di PU Pengairan. Selama ini kan mereka kontrak dari 2008, itu kan namanya TPOP. Kalau bisa dikatakan petugas penjaga pintu air. Nah, dengan modernisasi ini kan
ya mereka akan kemudian tergeser dengan teknologi, tapi jasa mereka kan sudah terlihat. Terlepas itu ada kontroversi mereka bekerja dan tidak, faktanya Indramayu itu selama sekian tahun tidak pernah mengalami penurunan produksi yang secara drastis. Artinya ada fenomena banjir, kekeringan itu hanya spot-spot sifatnya. Tidak kemudian menjadi penghalang bagi Indramayu menjadi produsen gabah beras terbesar se-Indonesia, terbanyak se-Indonesia. Nah, artinya petugas-petugas ini juga harus kita perhatikan, dan faktanya sekarang ada sekitar 400 petugas penjaga pintu air ini belum pernah mendapat sesuatu dari daerah, bahkan datanya pun tidak ada. Makanya karena kita ini juga sebagai daerah yang beradab, harusnya juga kita ngulang terimalah ke mereka tuh. Harusnya jasa mereka dipertimbangkan sehingga bisa masuk kategori yang diangkat P3K dan sebagainya, atau juga honor mereka juga yang terancam sekarang terpecat dengan adanya modernisasi ini, ya kemudian juga harus bisa diusulkan lewat BKSDM dan sebagainya menjadi honor yang pertanggungjawaban daerah dan kemudian diusulkan di P3K. Kira-kira begitu. Oke. Tadi terkait tentang petani kan, pastikan tentang berarti ini program yang waktu itu dikatakan juga rendeng ora banjir, sadon ana banyu, harga gabah larang. Nah, itu untuk harga gabahnya sendiri seperti apa nantinya? Jadi kan harus kita pahami ya, sekarang ngukur produksi dan memperhatikan pertanaman itu gampang. Ada metodologi yang dilakukan oleh BPS namanya kerangka sampel area. Jadi itu pakai satelit kita bisa memotret kapan hargolis panennya, atau misalkan di Gantar ini sedang tandur, atau misalkan di Lelea ini sedang olah tanah, itu sudah ada metodologinya. Jadi kita sudah bisa merekam kapan kira-kira panen, kapan kira-kira panen dan berapa produksinya, bisa diramal. Nah, artinya kita harus mengendalikan harga gabah itu. Cara mengendalikannya bagaimana? Ya kita tahu petanya dulu, peta yang akan panen kapan. Siapa yang akan mengendalikan? Ya pemerintah daerah melalui BUMD. Dengan melakukan pressure harga. Bagaimana dengan tengkulak? Ya tengkulak juga bagus. Pebisnis itu bagus, membantu pemasaran dan sebagainya, sehingga di Indramayu itu ternyata harga gabah di Indramayu itu lebih stabil dari kabupaten lain karena memang banyak pesaingnya. Tapi juga kita sebagai pemerintah misalkan itu harus mengendalikan harga dengan cara apa? Pressure harga. Pressure harga itu dengan cara membeli produk pertanian seperti padi pada waktu rendeng. Pada waktu rendeng itu kan hujan, infrastruktur jelek, jadi murah. Nah kita beli dengan harga yang pantas, kita kendalikan. Daerah harus brosur, karena tidak serentak. Secara peta KSA itu tidak serentak. Jadi Pemda bisa dengan bekerja sama dengan BJB membeli itu dengan tujuan mengendalikan harga. Berarti BUMD nanti membeli, terus kemudian diproduksinya lagi dan dikembangkan lagi gitu kan. Ya. Nah kemudian sempat dibilang juga waktu Pak Luki Hakim Tasyakur di Indramayu Barat bahwa Pak Luki bilang dalam 100 hari kerja beliau nanti ada yang namanya membangun titik nol Kabupaten Indramayu Barat. Nah apakah sekedar komitmen Luki Hakim Saifuddin itu hanya untuk sekedar membangun titik nol atau ada komitmen lain dalam pembangunan Indramayu Barat? Sebenarnya kan pembangunan itu kan harus dimulai dari tindakan. Yaitu adalah salah satu tindakan. Berbicara moratorium itu kan berbicara kewenangan pusat. Jadi pusat ini punya kewenangan mana yang akan dimekarkan dan mana yang nanti dulu dimekarkan. Artinya selain ada itikat baik titik nol, berarti kan akan berbicara nanti bagaimana penyertaan anggaran untuk membangun infrastruktur. Nah berbicara kewenangan dimekarkan atau tidak, yaitu kita nanti lobby ke Komisi 2 kalau nggak salah, itu ya harus melobi, tapi keberpihakannya jelas, ada titik nolnya, disertakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, karena kan nggak mungkin setelah dimekarkan kemudian nggak ada infrastrukturnya. Titik nolnya misalkan di Kroya, infrastrukturnya harus dibangun, pembebasan lahan dan sebagainya sudah harus mulai dilakukan pada pemerintahan Luki Saifuddin, kira-kira begitu. Menyikapi ekspektasi tinggi masyarakat, bagaimana dari tim transisi sendiri? Jadi sebenarnya kan gini ya, kenapa masyarakat Indramayu memilih Luki Saifuddin? Ya kan?
Ya. Karena ada harapan. Selama ini pemerintahan yang mau berakhir ini tidak kemudian membuat puas masyarakat Indramayu. Ya. Sehingga masyarakat Indramayu merasa ada semacam tawaran yang menarik dari Luki Saifuddin, sehingga ditangkap dan memilih Luki Saifuddin. Terbukti 67,56% kalau nggak salah. Nah, ini menjadi tantangan menurut saya. Akan berbahaya ketika ekspektasi masyarakat yang begitu besar, tapi kemudian Luki Saifuddin misalkan tidak melakukan gerakan cepat, gerakan yang nyata, kerja-kerja yang nyata. Makanya tadi ekspektasi masyarakat itu harus dipelihara. Dipelihara dalam artian selalu dilibatkan pada momen-momen apapun. Misal mau titik nol kita libatkan masyarakat. Mau pelantikan kita libatkan masyarakat. Mau kita berbicara pendidikan juga kita libatkan masyarakat. Sehingga apa, masyarakat itu mengisi ruang-ruang publik yang terus mengontrol pemerintahan Luki dan Saifuddin. Artinya ya jangan sampai kita ya tidak tahan kritik. Artinya membuka kritik sebesar-besarnya kira-kira. Supaya ada interaksi, ada hukum sebab akibat, sehingga terpacu terus Luki Saifuddin untuk membangun Indramayu. Karena kalau tidak begitu ya ekspektasi ini akan berubah menjadi antipati. Nah ini yang bahaya bagi saya. Oke, mungkin terakhir Bung Caraya, apa harapan terbesar tim transisi setelah nanti 100 hari bekerja terhadap pemerintahan Luki Hakim dan Saifuddin? Dan juga apa pesan untuk masyarakat supaya mendukung program ini? Ya harapannya kan kita ini kan tim transisi ini kan dibentuk, di-SK-kan, diberikan surat tugas lah oleh Bupati dan Wakil. Kita hanya merumuskan, memberikan jalan, memberikan rambu-rambu yang pada akhirnya yang mengeksekusi adalah Luki Saifuddin. Artinya kedepannya ya kita mengharapkan ada percepatan, ada semacam menepati janji. Ketika kampanye kan ada janji-janji, dan janji-janji itu kan diserap dari keinginan masyarakat, kemudian dimasukkan pada visi misi, pada visi misi Luki Saifuddin, keinginan-keinginan masyarakat, lalu kita ramu dan pada akhirnya kemudian akan diberikan ke masyarakat, kebutuhan masyarakat. Jadi keinginan masyarakat banyak nih kita ramu kemudian menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi pemimpin yang baik itu tidak memberikan apa yang diinginkan masyarakat, tetapi apa yang dibutuhkan masyarakat. Dan itu tugas sebagai pemimpin Luki Saifuddin. Intinya kita memberikan masukan dan sebagainya. Nah harapan terhadap masyarakat karena Luki Saifuddin ini didukung oleh mayoritas masyarakat Indramayu, ya dukung sampai 5 tahun. Dukungnya jangan pas pemilihan saja. Cara mendukungnya apa? Terus pelototi, terus kritik, terus kasih masukan. Karena pada dasarnya pemimpin Indramayu itu, ya tadi pemimpin itu bukan penguasa. Pemimpin itu bagaimana melayani rakyatnya, bagaimana dia harus dekat, sedekat denyut nadi rakyatnya, bisa mencium bau keringat rakyatnya sehingga apa yang dibutuhkan rakyat bisa diberikan oleh pemimpin Indramayu ke depan atau pemimpin yang terpilih Luki Saifuddin, kira-kira begitu. Oke, terima kasih banyak Bung Cakaraya atas waktu dan penjelasannya. Ya, sama-sama. Program 100 hari kerja memang menjadi langkah awal bagi pemerintahan Indramayu yang akan datang. Dan kami berharap rencana ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat besar bagi masyarakat. Untuk sedulur Batur, mari kita dukung upaya ini dengan memberikan masukan yang membangun dan partisipasi aktif. Sampai jumpa di episode berikutnya di Jawara Cimanuk Takon-Takon.